Selamat datang kembali di Film yang Membekas. Hari ini, kita tidak hanya membedah alur sebuah film. Kita akan memasuki sebuah janji suci yang penuh air mata dan pengorbanan yang tak terbayangkan. Kita akan menyelami kisah cinta yang diuji bukan oleh perselingkuhan, melainkan oleh takdir kejam yang meminta segalanya. Inilah kisah tentang Hana, Malik, dan Katie yang jiwanya diikat oleh kalimat sakral, "Bismillah, kunikahi suamimu." Kisah ini dibuka dengan potret kebahagiaan yang hampir sempurna. Hana dan Malik adalah pasangan suami istri yang tengah menanti hadiah terbesar anak pertama mereka. Rumah tangga mereka adalah cerminan ketenangan, penuh dengan tawa dan rencana masa depan. Namun, takdir seringkali bekerja melalui kejutan. Saat Hana menjalani pemeriksaan rutin, ia bertemu dengan dokter spesialis baru yang tak asing, Kate. Kati adalah sahabat Hana sejak lama, tetapi juga mantan kekasih pertama Malik di masa SMA. Pertemuan di ruang periksa itu adalah percikan pertama. Meskipun hubungan Hana dan Malik terjalin harmonis, kehadiran Kati wanita dari masa lalu menjadi bayangan tipis di antara mereka. Sebuah makan siang bersama dilakukan. Hana dengan kelapangan hatinya berusaha mencairkan suasana. Ia tidak melihat Kati sebagai ancaman. Ia melihatnya sebagai sahabat yang harus kembali dirangkul. Ia bahkan meminta Malik mengantar Kati pulang tanpa sedikit pun rasa cemburu. Sikap tulus Hana inilah yang menjadi kunci sekaligus ironi tragis dari semua yang akan terjadi. Di sisi lain, Kati sendiri tengah menghadapi dilema cinta. Ia menolak lamaran tulus dari pria lain, Errol, karena hatinya entah disadari atau tidak masih terikat pada kenangan masa lalu. Atau mungkin pada kebahagiaan yang ia saksikan pada Malik. Kebahagiaan sempurna Hana, Malik, dan Katie yang saling bersahabat ini ternyata adalah panggung terakhir sebelum tirai takdir diturunkan. Badai sesungguhnya datang tanpa peringatan. Malik pulang dan menemukan istrinya, Hana, pingsan. Setelah pemeriksaan mendalam dan CT, scan, vonis, dokter jatuh seperti palu godam yang menghancurkan semua harapan. Hana menderita kanker stadium 3. Tubuh Hana rapuh, tetapi jiwanya teguh. Ia sedang hamil besar, dan Hana menolak kemoterapi. Ia rela mengorbankan tubuhnya sendiri, asalkan tidak ada risiko sekecil apapun pada janinnya. Pengorbanan pertama ini sudah cukup merobek hati Malik. Ia panik, hancur, dan tidak tahu harus berpegangan pada siapa. Selain pada Kati, dokter yang juga memahami hati istrinya. Kati menyarankan perawatan agresif, tetapi kondisi Hana menurun drastis. Ia harus segera dioperasi untuk menyelamatkan bayinya. Di kamar rumah sakit, diambang hidup dan mati, Hana membuat permohonan yang paling gila, yang mengubah seluruh premis film ini. Dengan air mata menggenang dan kesadaran bahwa ia mungkin takkan pernah bangun lagi, Hana memandang Malik dan Katie, lalu berucap, "Tolong, menikahlah. Aku mohon, nikahi suamiku." Malik dan Kati kaget, menolak, dan menganggapnya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ia meminta kekasih lamanya menjadi istri kedua di saat terakhirnya. Namun, bagi Hana, ini adalah wujud cinta dan keikhlasan tertinggi. Ia ingin memastikan Malik dan anaknya memiliki pendamping yang ia percaya sepenuhnya. Keputusan itu menciptakan badai moral dan emosional yang luar biasa. Katie yang baru saja menolak Errol, kini harus mempertimbangkan poligami. Setelah bergumul dalam doa dan memohon petunjuk, Katie memutuskan untuk mengabulkan permintaan itu. Keputusan Katie untuk mualaf demi memenuhi permintaan sahabatnya adalah babak penuh air mata berikutnya. Keluarga besar Katie menentang keras. Ibunya merasa dikhianati dan kecewa. Namun, ayahnya, dengan kebijaksanaan seorang bapak, memilih mendukung anaknya di momen paling sulit. Akad nikah itu
adalah adegan paling menusuk. Malik mengucapkan ijab kabul bukan dengan sukacita, melainkan dengan air mata kepedihan. Di samping ranjang Hana yang menanti operasinya, itu adalah pernikahan di ambang kematian. Sebuah janji yang disaksikan oleh kepasrahan seorang istri. Setelah akad, Hana dibawa ke ruang operasi. Operasi berjalan lancar. Anak Malik lahir laki-laki, Altan. Namun, Hana belum beruntung. Ia jatuh ke dalam koma. Kini, Malik dan Katie resmi menjadi pasangan suami istri, namun hidup mereka dipenuhi kecanggungan. Mereka shalat berjamaah, mereka makan malam, tetapi ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Kehadiran Hana yang terbaring koma. Cinta mereka terlahir dari kesedihan, bukan dari gairah. Babak 4 ujian terberat dan kesalahpahaman, ketegangan mencapai puncaknya setelah berminggu-minggu berlalu. Dokter memberi kabar buruk. Hana tidak menunjukkan respon, dan Malik harus membuat keputusan tersulit untuk melepas alat medis. Dalam kehancuran Malik, sebuah keajaiban kecil terjadi. Jari Hana bergerak, Hana sadar kembali. Tetapi takdir kembali bermain kejam. Hana mengalami amnesia. Ia mengingat Malik, namun sama sekali tidak ingat bahwa Kati adalah istrinya. Ia hanya mengingat Kati sebagai dokter dan sahabatnya. Kati tetap berada di rumah itu, menjalani peran ganda, istri, ibu, dokter, sekaligus sahabat yang harus menutupi identitasnya. Ia dan Malik perlahan mengingatkan Hana tentang masa lalu. Namun, suatu hari, Hana mendapati Malik di kamar Katie. Ingatan masa lalunya terhapus. Hana hanya melihat realitas di depan matanya, suaminya dan sahabatnya bersama. Api cemburu dan rasa dikhianati membakar hati Hana. Ia menuduh Malik dan Kati berselingkuh, mengkhianati persahabatan mereka di rumah sakit itu. Tuduhan itu menghancurkan Kati. Ia yang telah berkorban segalanya, kini dituduh perusak. Ia memutuskan pergi. Malik harus berjuang sendiri, melawan amarah dan prasangka istrinya. Dalam momen paling emosional, Malik menunjukkan foto pernikahan mereka di rumah sakit. Di hadapan Hana, air mata Hana kembali tumpah. Ia bukan marah karena dikhianati, tetapi karena ia melupakan pengorbanan dan cintanya sendiri. Babak perpisahan abadi dan keikhlasan Hana sadar akan kesalahannya. Ia menemui Kati, menangis, dan meminta maaf. Mereka berpelukan. Ikatan persahabatan mereka kembali utuh. Rumah tangga mereka kini sempurna. Malik dicintai dua wanita yang saling menyayangi, dan Altan dirawat dengan kasih sayang berlimpah. Bahkan, Kati pun hamil, membawa harapan baru. Hana sangat bersyukur. Ia telah melihat anaknya dan melihat suaminya bahagia. Namun, kebahagiaan itu hanya sekejap. Saat menyiram bunga di pagi hari, Hana kembali pingsan. Kali ini, takdir tak bisa lagi ditawar. Di rumah sakit, dengan sisa kesadaran terakhir, Hana mengucapkan rasa syukurnya. Ia telah menyaksikan janji sucinya terpenuhi. Akhirnya, Hana pergi untuk selamanya. Malik dan Kati kini ditinggalkan bersama Altan dan janji yang pernah diucapkan di kamar rumah sakit. Film ini menutup kisah cinta segitiga ini bukan dengan pertikaian, tetapi dengan keikhlasan dan air mata penerimaan. Kita belajar bahwa cinta sejati tidak selalu tentang kepemilikan, tetapi tentang pengorbanan tanpa syarat dan keberanian untuk merelakan demi kebahagiaan orang yang kita cintai. Kisah Hana, Malik, dan Katie adalah cerminan kompleksitas hati manusia. Mereka membuktikan bahwa cinta dan persahabatan mampu melewati batasan agama, status, bahkan kematian. Film mana lagi yang menurut Anda memiliki pengorbanan cinta paling hebat? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan sampai terlewatkan analisis mendalam kami berikutnya.
pastikan Anda subscribe Film yang Membekas, karena setiap cerita memiliki makna yang layak untuk dikenang.